Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6. Hari ini kita akan melanjutkan tema 4 ya untuk bagian terakhir, yaitu subtema yang ketiga. Minggu ini berarti tema 4 harus sudah selesai ya. Kita di tema 4 akan belajar mengenai globalisasi, dan di tema 4 ini globalisasi akan berakhir. Seperti apa nanti kita akan mulai saja. Jangan lupa nanti jika kurang jelas, putar lagi videonya sebanyak 2 kali agar kalian lebih paham lagi. Sesuai yang ada di gambar, ini menunjukkan bahwa petugas PLN ya, masih ingat tidak? PLN adalah singkatan dari Perusahaan Listrik Negara. Ya, mereka karyawannya sedang memperbaiki jaringan, mungkin ada yang rusak atau sedang memasang jaringan baru. Ini adalah menara daripada pembangkit listrik itu sendiri ya. Di era globalisasi, kebutuhan listrik menjadi sangat penting, di mana listrik menjadi modal utama masyarakat yang untuk berkomunikasi atau untuk berbisnis dan lain sebagainya. Lalu mengapa terjadi mati lampu? Pernah tidak ya kalian merasakan mati lampu, padahal kehidupan kita semuanya bergantung terhadap energi listrik ya? Terjadinya mati lampu itu terjadi karena berbagai hal, nanti akan kita bahas. Penyebabnya memang banyak ya, tetapi salah satunya yang paling sering kita rasakan adalah pasokan listrik yang semakin berkurang ya. Sumber energi listrik kita itu semakin berkurang. Loh, mengapa bisa berkurang? Ingat, listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Misalnya ya, PLTA dan PLTU. Apa PLTA? Ya, PLTA membutuhkan energi air, pembangkit listrik tenaga air. PLTU membutuhkan energi uap karena singkatannya lah pembangkit listrik tenaga uap. Jika airnya itu kosong atau uapnya itu sudah habis, maka pembangkit listrik tidak bisa lagi menghasilkan energi listrik. Oleh karenanya kita sering terjadi mati lampu ya, atau mati lampu bergilir. Kadang di daerah kita mati lampu, kadang di tetangga ya itu tidak mati lampu. Yang harus kalian ketahui adalah volume air di musim kemarau sangat sedikit, karena di musim kemarau tidak ya atau jarang terjadinya hujan. Oleh karenanya bendungan-bendungan itu, waduk-waduk semuanya mengalami surut ya, air yang surut. Oleh karena itu PLTA sudah tidak berfungsi lagi. Pasokan listrik pun berkurang. Yang tadinya melimpah ketika musim hujan berkurang. Termasuk minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi juga tidak selamanya ada. Akan ada habisnya, pasti suatu saat akan habis jika digunakan terus-menerus. Karena yang namanya minyak bumi itu kalau sudah diambil misalnya, itu pasti akan habis ya. Gas juga sama, batu bara dan panas bumi juga. Jadi semua pembangkit listrik itu kekurangan sumber energi karena energinya itu lama-kelamaan akan habis. Jika habis, maka pembangkit listrik tidak akan berfungsi lagi atau mengalami kekurangan energi. Lalu apa solusinya? Di era globalisasi kan hukumnya wajib ya bagi masyarakat untuk mendapatkan listrik. Nah, sekarang apa solusinya supaya kita tetap bertahan di era globalisasi? Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif, yaitu pengganti energi utama, pengganti energi air, pengganti energi minyak bumi, pengganti energi batu bara dan lain sebagainya ya. Tentunya yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Karena rata-rata ya sumber energi utama itu tidak bersih, misalnya bensin itu kan tidak bersih ya.
aman. Bensin tidak aman karena kalau kena misalnya kehirup itu bisa menyebabkan penyakit bagi kita. Bebas polusi, bensin menghasilkan polusi yang sangat banyak ya. Bensin juga tidak tersedia, maksudnya tidak selalu tersedia. Beda dengan misalnya air, udara, itu pasti selalu tersedia. Nah, ini kira-kira gambar apa ini ya? Ini adalah sel surya. Sumber energi alternatif salah satunya adalah sel surya. Jadi ini adalah peralatan yang gunanya adalah menangkap sinar matahari, cahaya matahari. Lalu ketika ditangkap nanti akan diubah energinya itu menjadi energi listrik. Jadi fungsinya ini sangat bagus ya, menyerap energi cahaya matahari lalu merubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Ya, rata-rata panel surya ini digunakan di lampu penerangan jalan atau disingkat dengan PJR ya, menggunakan panel surya. Tentunya kalian pernah lihat kalau misalnya kalian naik mobil atau motor di jalan raya, itu kan di trotoar ya, di tengah-tengah itu kan ada yang namanya lampu penerangan jalan. Itu rata-rata menggunakan panel surya, sehingga otomatis jika siang hari dia akan menyerap energi sinar matahari. Nanti ketika malam baru lampunya itu menyala sendiri otomatis. Bahkan mobil pun sekarang itu mengambil energi cahaya matahari. Ada namanya mobil solar di sini ya, solar system di sini. Di atap mobilnya ini sendiri ada panel-panel ya, panel-panel sel surya tadi, supaya dia menangkap sinar matahari. Namun kelemahannya tentu saja ketika malam mobil ini tidak akan bisa menyerap sinar matahari. Tetapi seiring perkembangan zaman nanti akan disempurnakan bagaimana yang terbaik untuk mobil ini ya. Tentunya dengan adanya panel surya, mobil tidak akan mengeluarkan gas di knalpotnya, sehingga bersih, aman ya, bebas polusi udara. Manfaat yang bisa kita ambil di era globalisasi adalah tersedianya peralatan dan teknologi yang memudahkan hidup kita. Kita bisa mengambil peralatan atau kita bisa meniru teknologi dari berbagai negara. Untuk apa? Untuk memudahkan hidup kita. Mulai dari apa? Makanan, minuman, peralatan elektronik, dan lain-lain. Kita bisa meniru misalnya mengambil makanan pizza, burger, ya KFC dan lain sebagainya. Kita juga bisa meniru teknologi kipas angin ya, teknologi peralatan masak dan lain sebagainya dari luar negeri. Kita bisa menirunya. Di era globalisasi sangat-sangat bebas informasi itu tersebar ya. Dari manapun asalnya di berbagai negara kita dapat menikmatinya, tentunya dengan membeli atau membuatnya sendiri ya. Itulah manfaat daripada globalisasi. Nah sekarang Bapak minta kejujuran dari kalian ya. Jika harus memilih, kalian lebih pilih yang mana? Kalian pilih makanan ya, burger yang berasal dari Amerika. Burger ya, kalian tahu burger itu roti yang isinya ada dagingnya, atau kalian pilih makan nasi goreng khas daripada Indonesia. Sudah ketemu jawabannya? Nah, jika harus memilih lagi, kalian pilih yang mana? Kalian pilih membeli celana jeans bermerek, tentunya misalnya dari Amerika ya, contoh nih. Atau kalian lebih memilih celana jeans yang dari pasar, misalnya dari pasar malam itu. Pilih yang mana kira-kira? Bagus yang mana? Pilih yang mana? Tentukan pilihan kalian. Nah sekarang ini adalah sebuah restoran ya.
dari luar negeri, tentunya makanannya tentu bukan dari Indonesia. Jika kalian membeli produk luar negeri, artinya kita memberikan keuntungan kepada produsen dari luar negeri. Produsen itu orang yang menciptakan barang tersebut atau menciptakan jasa tersebut. Nah, memang pegawainya itu, restoran ini tentunya pegawainya orang Indonesia, tetapi kepemilikannya mungkin dari luar negeri. Jadi keuntungan itu sebagian besar masuknya ke luar negeri, bukan ke Indonesia. Termasuk produk-produk yang lain, misalnya ya seperti handphone. Kalau handphone memang Indonesia belum bisa membuatnya sendiri ya, sehingga pasti ke luar negeri. Nah, sedangkan kalau misalnya warung-warung pinggir jalan itu, misalnya warung pecel lele di sini, ya, jika kalian membeli produk Indonesia, artinya kalian menghidupkan ekonomi masyarakat Indonesia. Kalian membuat penghasilan pedagang bapak dan ibu pinggir jalan itu meningkat, sehingga orang Indonesia ekonominya akan meroket, akan tinggi karena didukung oleh kita sebagai konsumen. Jadi lebih pilih yang mana tadi, makanan luar negeri atau makanan khas Indonesia? Salah satu wujud cinta tanah air Indonesia adalah dengan apa kira-kira? Jika kalian benar-benar mencintai Indonesia adalah dengan mencintai produk asli Indonesia. Produk apapun, mau itu produk baju, celana, sepatu, makanan, minuman, perabotan ya, dan lain sebagainya, cintailah produk asli Indonesia. Misalnya ini ada perbandingan ya, belanja di mall dengan belanja di pasar. Tentunya kalau belanja di mall ya, mall itu pasar modern yang kepemilikannya ya, termasuk toko-toko di dalamnya itu tidak 100% dari Indonesia. Tetapi kalau kalian belanja di pasar tradisional dekat rumah, itu 100% pasti pedagangnya dari Indonesia. Nah, kalian lebih pilih yang mana? Belanja di pasar atau belanja di mall? Kalian lebih pilih yang mana kira-kira? Jika kamu belanja di pasar tradisional dekat rumah ya, maka pedagang mendapat keuntungan. Artinya kamu sudah membantu mereka ya, membantu Indonesia, yaitu membantu pertumbuhan ekonomi. Semakin Indonesia itu pertumbuhan ekonominya tinggi, maka Indonesia akan bisa menjadi negara maju seperti Jepang, Amerika. Itu mereka sudah menjadi negara yang maju. Nah, jika kalian membantu Indonesia, maka kalian bisa misalnya dimulai dari belanja kebutuhan dapur, belanja kebutuhan rumah di pasar tradisional. Nah, kalau ada yang bertanya, jadi Pak, kita tidak boleh ke mall, kita tidak boleh jalan-jalan ke mall atau kemana? Tentu saja boleh, tetapi utamakan pasar dulu. Nah, jika kalian misalnya ya mau beli aqua atau apa, utamakan ya kalian belanjanya di warung-warung dekat rumah saja dulu, karena itu memang untuk membantu ekonomi masyarakat. Tidak usah jauh-jauh misalnya ke supermarket, tetapi belanja ke pasar atau ke warung-warung dekat rumah. Jangan karena gengsi kita ya tidak mau membeli kebutuhan di pasar. Jadi karena gengsi kalau di pasar tuh jelek, pasarnya becek, pasarnya bau, mending kita belinya di mall atau di supermarket, minimarket ya, minimarket yang modern. Nah, itu kalau misalnya kalian bisa belanja di pasar, maka utamakan di pasar. Nah, para pedagang di sini ya melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian calon pembeli. Biasanya di jalan-jalan raya itu ya di sini banyak kan ya, seperti namanya adalah reklame. Reklame itu iklan ya. Berbagai gambar, berbagai tulisan menarik dibuat untuk menarik calon pembeli.
Reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Reklame itu iklan sebenarnya ya. Tujuan dibuatnya reklame adalah untuk mengajak atau mempengaruhi masyarakat sehingga mereka mau menggunakan suatu produk atau jasa. Tujuannya itu ya, menarik masyarakat. Jenis-jenis reklame itu contohnya brosur, leaflet, poster, booklet, spanduk, dan banner. Ciri-ciri reklame yang baik atau yang bagus ini ya, slogan jelas dan mudah dimengerti, ada slogannya, bahasanya baik dan menarik, ukurannya juga, ukuran hurufnya sesuai. Ilustrasi itu gambarnya menarik dan mudah diingat. Kemudian tata letak gambar dan tulisan baik, jadi letak gambar, gambarnya di mana, tulisannya di mana tuh jelas. Dan ini adalah contoh brosur. Lihat di sini slogan itu kata kunci. Gebyar, belanja, berhadiah, itu slogannya kan bagus di situ ya, jelas. Kemudian bahasa yang digunakan, bahasanya baik. Cara dan syarat undian ya, dijelaskan 1, 2, 3, bagus. Ilustrasi itu apa? Gambaran di sini ada hadiahnya, ada misalnya kulkas, kaos, sepeda, televisi ya. Gambarnya itu kan bagus di situ. Kemudian tata letak gambar dan tulisan bagus. Slogannya dikasih di paling atas paling besar, tulisannya kan bagus ya. Kemudian hadiahnya di bawah, gambar hadiahnya itu kan tata letak. Kemudian yang kedua ada yang namanya leaflet di sini. Misalnya leaflet itu berisi kertas yang agak panjang yang berisinya 3 halaman di situ. Di sini juga sama, slogannya bagus, bahasanya yang digunakan juga bagus, ilustrasinya juga keren di sini ya, tata letak gambar dan tulisannya juga sesuai, tidak membingungkan pembaca, menarik perhatian pembaca malah di sini. Kemudian yang ketiga ada booklet. Booklet itu berisi seperti kertas undangan ya, undangan orang hajatan itu, tapi isinya misalnya ada 4 halaman. Lalu ada lagi ini namanya adalah spanduk. Spanduk itu biasa digunakan di depan toko ya, misalnya konter pulsa. Tentunya juga mengandung slogan yang menarik. Slogannya yang mana? Slogannya adalah Raja Ponsel, transaksi cepat, harga hemat, ini slogannya. Bahasa yang digunakan juga menarik. Contoh, mau jualan pulsa, daftar di sini gratis, ini bahasa yang digunakan. Jadi tata letak gambar apanya keren semua, itu spanduk. Berikutnya ada yang namanya banner. Banner itu biasa dipajang di depan misalnya restoran atau di depan orang yang jualan minuman itu ya, misalnya boba atau apa. Nah itu namanya banner. Banner juga harus punya gambar dan tulisan yang menarik tentunya, dan harus ada slogan, misalnya restoran atau masakan apa gitu ya, yang keren tentunya. Baik, kita masuk ke tahap kesimpulan pembelajaran hari ini. Mati lampu disebabkan salah satunya adalah kurangnya pasokan listrik di pembangkit listrik, disebabkan tadi musim kemarau airnya habis ya, uap buminya juga habis, batu bara habis, dan lain sebagainya. Kemudian reklame adalah alat untuk mempromosikan produk atau jasa kepada masyarakat. Inti daripada reklame adalah gambar dan tulisan harus benar-benar keren atau bagus. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.